Selamat pagi saudara-saudara. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi di awal tahun 2021 ini. Saudara-saudara, kita memasuki tahun 2021 dengan riuh keramaian melalui media sosial yang saling mengucapkan selamat tahun baru 2021. Mengapa kita mengucapkan kata selamat? Karena kita mendoakan dan berharap agar tahun 2021 bisa dilalui dengan selamat, bukan? Dengan safe and secure, dengan kesuksesan dan kesehatan, baik sehat jasmani, sehat jiwa, dan sehat rohani. Saudara-saudara, mari kita belajar melihat kasih karunia Tuhan kepada kita melalui kasih Tuhan untuk umat Israel. Tuhan menjanjikan tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi secara kasat mata, penyelidikan mereka memperlihatkan bahwa penduduk yang menempatinya memakan sesama manusia dan juga banyak raksasa. Maka saudara-saudara, seperti keadaan umat Israel yang memasuki tanah perjanjian tersebut, kita juga memasuki tahun 2021 dengan hasil survei analisa dari pakar-pakar yang memperlihatkan keadaan dunia yang belum bisa dikatakan bertambah baik. Saudara-saudara, apakah pesan Tuhan kepada Yosua yang memimpin umat Israel tersebut memasuki tanah perjanjian? Kita akan mengikuti kisah ini dari Yosua 1 ayat 5 sampai 9. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Maksudnya engkau di sini adalah umat Israel. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah perkataan dari Tuhan kepada umat Israel. Saudara-saudara, seperti kepada Israel, yang di dalam bahasa Ibrani-nya nama tersebut berarti Prince of God, maka kita sebagai umat percaya adalah anak-anaknya, domba-dombanya, pengikut-pengikut Kristus. Maka Tuhan berjanji tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Dari ayat 6a, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara-saudara, arti kata Yosua dalam bahasa Ibrani-nya adalah bring to save, free, deliver, atau artinya yang membawa kepada selamat. Kita semua adalah kepala dan bukan ekor, maka pesan Tuhan kepada kita adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita akan memimpin, paling tidak diri kita sendiri untuk selamat menjalani tahun 2021 ini. Ayat ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau berada. Saya membawakan saudara-saudara pesan kedua kalinya Tuhan memesan lagi untuk kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Keadaan situasi mungkin tampak kurang baik di tahun 2021, tapi tetaplah mempunyai iman, yaitu pandangan yang baik tentang Tuhan. Have a good opinion of God. Ayat 8.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan memesan untuk kita sebagai umat percaya. Ingatlah selalu janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang pernah saudara dengar dan mengerti dari khotbah-khotbah atau renungan pagi melalui media Good News Ministry ini, dan perkatakanlah. Yosua ayat ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, ketiga kalinya Tuhan mengingatkan agar kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Mengapa Tuhan perlu memesan sampai 3 kali dalam 5 ayat ini? Karena Dia mengetahui kita bisa lemah, bimbang, ragu-ragu dengan melihat yang tampak. Padahal Tuhan sedang menyediakan yang sangat baik, yang sempurna untuk kita yang belum tampak oleh kita. Istilah kerennya saudara-saudara adalah hidup di alam natural, tetapi sesungguhnya kita sedang hidup dalam supranatural Tuhan. Saudara-saudara, dengan situasi dan berita-berita tentang varian baru COVID-19, virus yang bermutasi, belum lagi dampak-dampak negatif ekonomi, politik, sosial yang berkelanjutan, kita siap memasuki tahun 2021. Maka saudara-saudara, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati, karena pengharapan pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah hati kita selalu dipenuhi dengan menanti-nantikan Tuhan. Daud mengatakan, "Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya." Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, yang tertulis di Mazmur 130 ayat 5-6. Bukankah kita pun seperti Daud yang menunggu-nunggu pertolongan Tuhan, menanti-nantikan kelepasan dari kesesakan kita? Saudara-saudara, tahukah bahwa pada waktu yang sama Tuhan pun sebenarnya sedang menunggu-nunggu kapan saatnya yang tepat untuk turun tangan menolong kita. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi saudara-saudara, kapankah kita dikatakan berbahagia? Yaitu pada saat kita menanti-nantikan Tuhan. Berarti keadaan berbahagia di sini adalah hasil, bukan usaha kita. Tuhanlah yang memberikan perasaan berbahagia pada waktu kita menanti-nantikan Dia. Tuhan juga berfirman bahwa orang yang menanti-nantikan Dia akan selalu mempunyai kekuatan baru. Yesaya 57 ayat 10. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah.
Saudara-saudara, perjalanan hidup kita sambil menanti-nantikan Tuhan mungkin terasa lama dan jauh. Tetapi kita selalu mempunyai keyakinan akan keadaan yang sangat baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan baru kepada kita supaya kita tidak menjadi lemah. Semuanya itu adalah usaha dari Tuhan karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta dan menyertai kami memasuki dan mengarungi tahun 2021 ini. Kami menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepadamu yang sudah mempersiapkan dan menyediakan semua yang baik untuk kami. Terima kasih atas kasih karunia-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.